kita kan gitu. Siti Hotimah, 23 tahun, warga Desa Kebanggang, Kecamatan Moga, Pemalang, Jawa Tengah ini dirawat intensif di RSUD Dr. Ashari. Asisten rumah tangga ini terluka di sekujur tubuh, diduga akibat disiksa majikannya di Jakarta. ART ini berakhir di rumah sakit di Pemalang setelah kabur dari apartemen majikannya di Bilangan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Niat Siti mencari penghidupan lebih baik di rantau. Namun baru 7 bulan bekerja, Siti malah pulang penuh luka. Alhamdulillah lega udah ketemu anaknya kembali. Walaupun keadaannya kayak gitu, saya berterima kasih, bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan anak saya dan saya kembali. Harapannya gimana, Bu? Harapan saya semoga pulih kembali, normal kembali, kumpul sama keluarga seperti semula, Pak. Kapolres Pemalang, AKBP Ari Wibowo, mendatangi korban setelah mendapat pengaduan keluarga. Pihaknya berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti kasus ini. Hasil pengakuan daripada korban menerima penganiayaan dari majikannya yang ada di apartemen Jakarta. Tentunya karena lokus deliktinya ada di Jakarta, hal ini langsung dikomunikasikan oleh Satreskrim Polres Pemalang dan Bapak Kasareskrim untuk berkomunikasi lanjut dengan kepolisian di Jakarta. Keluarga berharap kasus penyiksaan Siti segera diproses secara hukum dan pelaku dihukum berat. Pemirsa, warga Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menangkap seorang pria penodong wanita. Pelaku babak belur setelah mencoba kabur dengan bersembunyi di selokan. Warga Jalan Tanah Kusir 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dini hari tadi menangkap seorang pemuda pelaku penodongan dengan korban seorang wanita. Warga yang geram dengan aksi pelaku secara spontan beramai-ramai langsung menghakimi pelaku. Warga menangkap pelaku saat bersembunyi di selokan. Warga kemudian menyerahkan pelaku ke patroli polisi yang melintas di lokasi dengan barang bukti golok yang digunakan pelaku saat beraksi. Tim Reskrim Polres Kediri Kota menangkap seorang pelatih silat yang menyebabkan muridnya tewas. Korban tewas setelah mendapat pukulan di bagian dada saat berlatih. Satreskrim Polres Kediri Kota mengamankan pelatih silat sekaligus pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian pelajar. Korban AAS berusia 18 tahun tewas setelah mendapat pukulan di bagian dada saat latihan silat pada 5 Desember lalu di wilayah Kelurahan Kaliombo, Kota Kediri. Kejadian bermula saat pelaku VCB bersama korban melakukan latihan silat. Tersangka meminta korban untuk menahan nafas dan langsung melayangkan pukulan ke bagian dada korban. Ketika pelaku akan melakukan gerakan sama kepada peserta lain, tiba-tiba korban AAS terjatuh dan kepala korban membentur paving. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Disuruh untuk menahan napas, nah kemudian dipukul di bagian dada. Apakah benar itu akan mengikuti ujian dan ujian kenaikan tingkat? Oh, itu latihan biasa, cuma latihan biasa. Hingga kini polisi telah melakukan pemeriksaan kepada 9 saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Pelaku dijerat dengan pasal 351 ayat 3 KUHP atau pasal 359 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afdan Subagio, iNews melaporkan. Rumah dinas Wali Kota Blitar, Jawa Timur menjadi sasaran perampokan pada Senin pagi kemarin. Ya, meski wali kota dan istri sempat disekap pelaku, wali kota beserta istri saat ini dalam kondisi sehat. Dan dalam peristiwa perampokan tersebut, pelaku mengambil uang tunai 400 juta rupiah dan juga perhiasan. Satreskrim Polres Blitar Kota dan Dirkrimum Polda Jawa Timur mengolah tempat kejadian perkara di rumah dinas Wali Kota Blitar yang jadi sasaran perampokan. Dari penyelidikan sementara, polisi menduga pelaku berjumlah 4 hingga 5 orang. Para pelaku juga memasuki rumah dinas dari gerbang depan. Selain menyekap Wali Kota Blitar dan istri di dalam kamar,
para pelaku juga menyekap 3 anggota Satpol PP yang berjaga dan menggasak uang tunai 400 juta rupiah serta sejumlah perhiasan. Setelah melancarkan aksinya, para pelaku juga merusak sejumlah kamera pengawas yang ada di dalam rumah. Diduga kawanan pelaku ini sudah merencanakan aksi mereka. Yang teridentifikasi hilang ada uang cash dan ada beberapa perhiasan yang dimiliki oleh dua. Uang cash nilainya berapa nih? Kurang lebih sekitar 400. Dan informasi yang kurang lebih antara jam 3 sampai jam 4 pagi. Nah, kamera CCTV apakah masih ada atau dirusak juga? Kamera CCTV dirusak juga. Yang bagian dalam ya? Dan untuk yang sudah diperiksa tadi, saksi siapa saja, Nen? Penjaga dari Pol PP dan beliaunya. Ada berapa penjaga? Ya? Berapa penjaga yang satpol Ada di 3 depan? orang. 3 orang. Pak Wali dan Ibu apakah disekap juga, Pak? Iya, disekap karena dalam kondisi diancam untuk meminta lokasi tempat penyimpanan barang berharga. Kira-kira gitu. Sebelumnya, Rumah Dinas Wali Kota Blitar di Jalan Sudanco Supriyadi, nomor 18 Blitar, Jawa Timur, disatroni kawanan perampok. Para pelaku beraksi sekitar pukul 3 hingga 4 dini hari. Pelaku membawa senjata tajam, mengancam dan menyekap penjaga di pos jaga. Saat masuk, Wali Kota Blitar dan istrinya juga disekap di dalam kamar. Para korban diikat dan dilakban pelaku saat disekap. Polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi termasuk 3 penjaga rumah yang menjadi korban. Sementara itu, meski wali kota dan istri sempat disekap pelaku, namun wali kota beserta istri saat ini dalam kondisi sehat. Ya, pemirsa, olah TKP sudah dilakukan polisi di rumah dinas Wali Kota Blitar dan kami sudah terhubung dengan Kapolres Blitar Kota, ada Bapak AKBP Argo Wiono. Halo, selamat siang Pak Argo. Ya, selamat siang. Pak Argo, sejauh ini hasil dari olah TKP kemarin seperti apa, Bapak? Ya, jadi untuk hasil olah TKP kemarin ada 4 titik yang kita lakukan olah TKP. Ada beberapa sampel dari sidik jari yang mungkin saat ini masih sedang dalam proses, yang dilakukan pemeriksaan oleh tim Inavis dengan dibantu dengan tim lapor. Kemudian berbagai keterangan dari saksi yang sudah kami kumpulkan tentunya akan menjadi keterangan pendukung, dan hari ini kita juga lakukan pemeriksaan tambahan kepada beberapa saksi seperti contohnya supir, ART ataupun pegawai lainnya yang mungkin ada keterkaitan dan ada bisa memberikan keterangan-keterangan yang dapat membantu pihak kepolisian. Demikian. Artinya pada saat terjadinya perampokan ini sebenarnya ada beberapa orang lain di dalam rumah, Pak. ART, kemudian tadi Anda sebutkan ada supir dan lain sebagainya? Tidak ada, cuma untuk keterangan tersebut tentunya kita akan menanyakan nanti teknisnya ya. Intinya apakah ada hal-hal yang mencurigakan atau mungkin dapat membantu untuk menambah keterangan-keterangan lainnya sudah kita kumpulkan dari penjaga yang memang malam hari itu hanya ada 5 orang di lokasi. Bapak, ini dari penyidikan sementara, Bapak, apakah ada indikasi ini adanya bantuan dari orang dalam, Bapak, dalam melancarkan aksi perampokan kemarin? Kemungkinan banyak, tapi tentunya kita belum bisa menyimpulkan karena semuanya sedang dilakukan pemeriksaan. Artinya nanti kalau memang ada ya mungkin bisa terjadi karena motif tentunya sangat banyak sekali. Kita tetap lakukan optimalisasi untuk pemeriksaan lain-lainnya, tapi kita belum bisa simpulkan saat ini, demikian. Untuk identifikasi pelaku ini apakah baru bisa disimpulkan, artinya setelah analisis sidik jari yang ditemukan di olah TKP, Pak Argo? Iya, pastinya seperti itu. Kita masih menunggu, kalaupun nanti ada pasti akan kita cocokkan dengan beberapa mungkin profiling yang sudah kita lakukan, termasuk kendaraan yang digunakan, sesuai dengan jumlah pelaku ataupun ciri-ciri pelaku yang terlihat seperti apa. Nah, ini semuanya masih dalam proses pengolahan, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini dapat kita segera update kembali. Nah, Bapak, juga kami mendapatkan informasi, Bapak, ini kendaraan pelaku ini menggunakan plat berwarna merah, Bapak. Ini apakah plat palsu ataukah seperti apa, Bapak? Iya, untuk data dari plat itu sendiri kita sudah kantongi. Kalau kita katakan palsu atau tidak, tentunya ini kan bagian dari motif atau modus dari para pelaku. Ya, jadi kita sekarang sedang menelusuri kira-kira plat itu didapatkan dari mana, karena daerah-daerah yang berdekatan dengan Blitar tentunya banyak, mungkin dari wilayah Tulungagung, dari wilayah Malang, Kediri, ini semua juga berpotensi, sehingga saat ini pun juga ada tim khusus yang menyelidiki terkait keberadaan kendaraan disesuaikan dengan ciri-ciri dari CCTV yang kita juga sudah dapatkan.
Jadi semuanya sedang bekerja, karena tim ini tidak hanya melibatkan dari Polres Blitar, tapi juga merupakan gabungan dari Polda Jatim, dari Ditkrimum, dari Lapor, semuanya saat ini sedang bekerja semua. Demikian. Ada CCTV yang merekam keberadaan pelaku, Pak. Artinya kemarin soalnya sempat disebutkan CCTV ini ditutup oleh para pelaku. Jadi tidak ditutup, tapi kalau yang di dalam rumah itu sendiri, DVR-nya itu dekodernya dicabut. Kalau untuk yang di jalan ini semuanya masih dapat kita tarik untuk data-datanya. Oke, jadi untuk analisisnya dari CCTV yang berada di luar rumah saja ya Pak ya? Betul, sementara kita ambilnya dari luar rumah yang memang ada beberapa lokasi yang sudah kita ambil datanya. Demikian. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak AKBP Argo Wiono selaku Kapolres Blitar Kota. Kita harapkan pelaku segera tertangkap ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Argo. Amin, terima kasih. Ya pemirsa, lebih dari 1 ton ganja dalam sebuah mobil box berhasil disita polisi di Medan, Sumatera Utara. Ganja senilai 1 miliar rupiah dibawa dari Aceh tujuan Jakarta diduga akan diedarkan di malam pergantian tahun. Dalam penghadangan satu mobil box di kawasan Jalan Jamin Ginting, Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap sopir mobil box yang membawa narkoba jenis ganja. Saat mobil box digeledah, petugas menemukan ganja lebih dari 1 ton. Kepada petugas, sopir mobil box mengaku membawa ganja itu dari Aceh dengan tujuan Jakarta. Ini Pak, dari Aceh. Ini masih kita dalami lagi, tapi hasil pembuntutan ya oleh rekan-rekan kami, dan pada saat juga melakukan penangkapan ini 1 orang ya atas nama Helmi. Pemesan barang ini 1 orang juga Pak? Masih kita dalam untuk pemesannya ya. Untuk berat keseluruhannya Pak berapa? Ya, tadi saya sampaikan ya 1.338 paket ya, itu kira-kira satunya itu 1 kilogram ya, berarti sekitar 1.338 kilogram. 1 ton lebih Pak? 1 ton lebih ya, 1,3 ton ya. Pemesan dan pemasok narkoba diyakini merupakan bagian dari sindikat narkoba jaringan Aceh, Medan, dan Jakarta. Sementara pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca polemik relokasi SDN Pondok Cina 1 Depok, Jawa Barat, hari ini jumlah siswa yang belajar sudah berkurang hingga 50%. Ya, proses belajar mengajar pun berlangsung dengan bantuan para relawan. Sehingga tadi pagi aktivitas kegiatan belajar mengajar para siswa yang berada di SDN Pondok Cina 1 masih berjalan dengan normal. Meski jumlah kehadiran siswa yang hadir telah berkurang hingga 50%, jumlah siswa yang sebelumnya ada 362 siswa, kini hanya terdapat 181 siswa yang masih semangat mengikuti proses belajar mengajar. Meski para guru-guru resmi SDN 01 Pocin tidak hadir, namun proses belajar mengajar tetap berjalan di bawah naungan para relawan. Khususnya bagi mereka siswa kelas 6 yang mengikuti perbaikan nilai usai menjalani penilaian akhir semester pada pekan lalu. Siswa lainnya terpaksa dipindah ke SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5 lantaran mereka khawatir tertinggal mata pelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Pemirsa, berawal dari rencana pembangunan Masjid Raya di Kota Depok mengakibatkan Sekolah Dasar Negeri 1 Pondok Cina Depok akan tergusur. Namun penggusuran tersebut menuai kontroversi hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil langsung turun tangan. Sedangkan Komnas HAM juga ikut berkontribusi mempertahankan SDN Pocin 1 tetap berdiri. Meski rencana pengosongan Sekolah Dasar Negeri 1 Pondok Cina Depok, Jawa Barat karena adanya rencana pembangunan Masjid Raya Depok, guru-guru sudah tidak masuk dan mengajar siswa di sekolah ini. Namun suasana proses belajar mengajar tetap berlangsung. Proses belajar tanpa guru tetap berjalan dengan bimbingan oleh sejumlah relawan.
Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat langsung merespon polemik relokasi SDN Pondok Cina 1 Kota Depok dengan menunda pencairan anggaran untuk proyek Masjid Raya Depok tersebut. RK berharap Pemkot Depok tidak mengorbankan fasilitas pendidikan. Intinya segala aspirasi daerah itu sangat kami perhatikan asal selesaikan dulu urusan dinamika lahannya kan, karena lahannya masih berdinamika. Ya sudah saya kirim surat dananya ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan gitu. Sampai itu selesai secara baik-baik, dan saya udah kirim surat tolong dikedepankan musyawarah ya, tidak ada menang kalah, semua harus win-win solution, pendidikan nomor 1 ya. Sementara Komnas HAM bergerak cepat setelah mendapatkan laporan adanya relokasi sekolah yang tidak matang akibat dari polemik pembangunan Masjid Raya Kota Depok ini. Siswa SDN Pocin 1 tidak mendapatkan pelayanan pendidikan dengan maksimal, sehingga terganggu hak pendidikannya. Sekolah Dasar Negeri 01 Pondok Cina, dan tentu saja beberapa siswa merasa bahwa relokasi tersebut tidak dilakukan dengan baik itu akses, penempatan, dan lain sebagainya, sehingga ini menimbulkan kekerasan baru sebenarnya oleh sistem karena penempatan atau relokasi tersebut yang tidak direncanakan dengan baik. Tidak ada pernyataan resmi dari mereka ke saya. Kita akan terus proses. Sebelumnya, Wali Kota Depok tetap berkeyakinan untuk terus melakukan pembangunan Masjid Raya Kota Depok. Sehingga pihak Pemkot Depok melarang siswa-siswi SDN Pocin 1 tak lagi melangsungkan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun ratusan siswa tetap bertahan datang ke sekolah. Dari Depok dan Bandung, Ervan David dan Iyung Rizky, iNews melaporkan. Bagaimana kelanjutan proses pengosongan SDN Pondok Cina 01? Sudah ada rekan kami Iyung Rizky di lokasi. Selamat siang Iyung, seperti apa kegiatan belajar mengajar berlangsung hari ini di SDN Pondok Cina 1? Ya, selamat siang Stefani dan juga pemirsa. Saat ini memang proses belajar mengajar masih berlangsung seperti kemarin, yakni tak ada guru dari Dinas Pendidikan Kota Depok yang datang ke SDN Pocin 1. Namun masih nampak beberapa relawan yang nampak mengajari beberapa sisa kelas di SDN Pocin. Sebagai informasi, memang dari 360 siswa yang ada di SD Pocin ini, memang diketahui separuhnya atau 50%-nya sudah memilih pindah ke SDN Pocin 5 dan Pocin 3 seperti itu, Pram dan Stefan. Iyung, lalu alasan anak-anak ini sekitar ada 180 anak masih bertahan di SDN 01 Pocin ini kenapa, rekan Iyung? Baik, dari beberapa orang tua yang saya sempat berbincang, bahwa para orang tua ini meminta agar pemerintah Kota Depok untuk memberikan bangunan sendiri untuk Pocin Pondok Cina 1, tidak digabung oleh SDN 3 ataupun 5 begitu, Pram. Iyung, kapan rencananya pihak sekolah, wali murid akan bertemu dengan pihak pemerintah kota untuk membahas polemik relokasi ini? Baik, tadi juga saya sudah mewawancarai Pak Wali Kota, bahwasannya pihak Wali Kota akan melakukan mediasi kembali kepada komite dan wali murid untuk membahas bagaimana kemauan dan keinginan para orang tua siswa yang masih bertahan di SDN Pondok Cina 1 begitu. Rekan Iyung, ini anak-anak yang masih sebagian ada di SDN 01 Pocin Pondok Cina 1 ini masih terus bertahan. Anda kabarkan juga tadi bahwa yang mengajar adalah berasal dari relawan. Mungkin Anda bisa ceritakan kepada kami, rekan Iyung, ini relawan ini berasal dari mana dan apakah mereka mengajarkan mata pelajaran yang mereka biasa terima sehari-harinya? Baik, untuk relawan sendiri memang berganti-ganti, ada yang dari dan juga ada dari anggota dewan atau staf dari dewan dan juga dari beberapa lapisan masyarakat ataupun dari
dari orang tua siswa sendiri begitu. Baik, Iyung, tadi Anda sempat menyampaikan beberapa hal yang disampaikan oleh Wali Kota Depok, apalagi pernyataan yang disampaikan pada saat Anda mewawancarainya tadi? Baik, Pak Wali Kota Depok memang mengatakan bahwa gedung SD Pocin 1 sementara menghabisi masa pelajaran di tahun 2002-2023, sementara Pocin 1 itu digabung untuk ke Pocin 5 dan Pocin 3. Namun setelah tahun ajaran baru, Pocin 5 akan digabung ke Pocin 3 dan pembelajarannya di gedung di Pocin 3. Sementara untuk Pocin 1 akan menempati gedung sendiri bekas yang digunakan oleh Pocin 5, begitu Prof. Baik, Iyung dan pemirsa, kita dengarkan terlebih dahulu pernyataan selengkapnya dari Wali Kota Depok berikut ini. Rencana kita demikian. Kenapa ditunda? Karena memang pelaksanaannya harus ada proses birokrasi sesuai dengan ketentuan dari Kemendikbud, ya. Jadi baru bisa dilaksanakan tahun ajaran tahun depan ininya. Nah, selama proses ini ya kita tempatkan di tempat yang ada, ya. Yang kebenaran adalah tempatnya tadi. Yang satu muridnya dikit, 118 kalau nggak salah 05, di yang 03 lebih banyak 200-an, dan masih ada kelas-kelas yang bisa dipakai, maka diisilah 01 ini mengisi 5 dan 3 sementara nunggu tahun ajaran baru gitu. Nah, rencana kita ya, tahun depan mudah-mudahan bisa pergeseran, dan kata BKD bisa pergeseran untuk melengkapi RKB yang ada di 05 yang akan kita peruntukkan anak-anak kita SDN 01 di SDN 05. Namanya SDN 01. 05-nya kemana? 05-nya digabung ke 03 kalau masih ada, di merger ke 03 namanya 03. Jadi 05 nggak ada. Kan enak nyebutkannya 1, 2, 3 gitu kan. Enak nyebutnya. Oke, baik. Terima kasih banyak rekan Iyung langsung dari Depok, Jawa Barat. Kami masih menanti update terbaru dari Anda langsung dari sana. Terima kasih rekan Iyung. Ya, pemirsa, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf akan bersaksi untuk terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetap di Aimu Siang.